Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Di video kali ini aku ingin sharing update kehamilan aku dari minggu 13 hingga minggu ke-15. Berbeda dari video sebelumnya, aku kan kasih part-partnya gitu terpisah, kayak minggu 9, minggu 10, minggu 11. Nah, di video kali ini aku gabungin semuanya ya, karena memang gejala-gejalanya itu hampir sama setiap minggunya gitu. Jadi aku gabungin semuanya. Kalian juga bisa follow Instagram aku di @fitri.dian. Di situ aku suka kasih tips-tips promil PCOS dan juga workout atau olahraga yang aku lakuin rutin tiap minggunya. Dan aku juga suka ngejawabin pertanyaan-pertanyaan kalian di DM. Jadi kalau kalian mau follow aja. Jadi mulai dari minggu 13 ini aku mulai sering sakit kepala. Dan itu karena terjadi hampir setiap harinya, akhirnya aku Google ya. Dan ternyata memang itu suatu hal yang normal karena ada perubahan hormonal gitu deh di tubuh ibu hamil. Dan aku juga nggak mau minum obat sembarangan yang bukan resep dari dokter. Akhirnya aku solusinya adalah pakai salep pereda nyeri. Itu enak banget, aku pijetin bagian belakang leher aku sama pundak aku yang kayaknya tegang gitu ya, akhirnya bisa memicu sakit kepalanya. Itu lumayan banget. Tapi ternyata aku inget kalau misalnya kita sebelum pakai skincare atau lotion atau salep itu kita harus cek dulu ingredientsnya ada nggak yang nggak aman buat ibu hamil. Dan ternyata salep pereda nyeri yang aku pakai itu mengandung metil salicylate yang ternyata nggak boleh juga buat ibu hamil. So ya udah, akhirnya aku langsung stop pakai salep itu padahal udah pakai beberapa hari. Dan alhamdulillahnya aku punya satu solusi lagi, yaitu pakai heat bag ini. Ya ampun, ini penolong aku banget dari minggu 13 hingga minggu ke-15. Jadi kalau misalnya aku lagi sakit kepala, aku tinggal masukin air panas mendidih gitu ya ke dalam heat bag yang ini, terus ditaruh di atas bantal, kemudian dilapisin lagi pakai kain karena emang kan panas banget kalau nggak dilapisin pakai kain. Dan itu enak banget ya, aku posisiin leher aku di atas heat bagnya ini. Itu enak banget bikin aku tidur. Sama kalau misalnya lagi sakit perut, aku juga taruh heat bag ini di atas perut aku, bukan di bagian rahim ya, tapi di atas perut gitu. Itu juga bikin tidur saking nyamannya. Aku beli heat bag ini memang dulu untuk meredakan nyeri haid. Jadi kalau misalnya kalian lagi kram haid atau enggak lagi hamil juga tapi sakit kepala, bisa pakai heat bag ini guys, worth it banget. Ini ada di Shopee, murah banget harganya. Kemudian sepanjang minggu 13 hingga minggu 15 ini aku sering buang air kecil, buang gas, karena memang perut aku tuh kayak ngegas melulu. Mungkin asam lambung atau masuk angin, aku nggak ngerti juga. Alhamdulillah enak-enak sama mualnya juga udah hilang. Jadi aku udah mulai menikmati makanan. Masih sering keputihan dan aku juga belum boleh nyetir mobil. Kemudian mulai muncul jerawatan terutama di dahi sini sama di dagu. Ini sekarang aku lagi jerawat ya, gede banget di dagu sini. Dan muka aku jadi cenderung oily. Padahal sebelumnya muka aku itu normal, cenderung ke kering dan sensitif gitu. Tapi mulai dari minggu 13 ini muka aku jadi kayak berminyak. Terus rambut juga rontoknya parah banget mulai dari minggu 13. Dan paling parah itu di minggu 15 gitu. Jadi rontoknya tuh nggak nyantai banget ya, padahal sebelumnya rambut aku tuh udah kayak tebel gitu karena aku rutin konsumsi obat tiroid itu. Dan aku tuh awalnya mikir jangan-jangan karena aku udah nggak diet lagi, mulai makan gluten lagi, makanya rambut aku rontok. Tapi ternyata setelah aku Google, itu semuanya hormonal dan hanya sifatnya sementara gitu. Aku bersyukur banget, mudah-mudahan setelah minggu 15 ini rambut aku mulai membaik gitu, rontoknya nggak parah. Terus rambut aku jadi sering lepek, padahal udah keramas 2 hari sebelumnya, tapi lepeknya itu udah kayak nggak keramas seminggu lebih. Jadi nggak hanya muka aja yang oily, tapi juga kulit kepala juga berminyak. Terus minggu ke-14 ini aku mulai sering susah tidur. Aku kan Google posisi tidur mana yang bagus untuk ibu hamil. Ternyata posisi miring ke kiri, kalau misalnya telentang atau miring ke kanan itu berpotensi untuk menghambat peredaran darah dari ibu ke janinnya gitu loh. Jadinya karena aku udah paranoid, akhirnya aku berusaha untuk terus miring ke kiri setiap aku tidur. Sampai aku kasih bantal tambahan gitu di belakang punggung aku gitu supaya mencegah aku untuk miring ke kanan sama telentang. Padahal sebenarnya nggak perlu separanoid itu. Kalau misalnya kita mau tidur telentang, pastiin kita bersandar di tumpukan bantal yang tinggi gitu. Sesekali kalau misalnya mau miring ke kanan itu juga sebenarnya nggak masalah gitu. Jadi nggak perlu terlalu paranoid juga. Tapi tetap porsi miring ke kiri harus lebih banyak gitu loh guys. Terus aku juga baru bisa tidur setelah pakai Deep Sleep Essential Oil yang dari Bonels ini. Ini aku tetesin beberapa tetes gitu ya di diffuser. Itu alhamdulillah ngebantu aku banget untuk tidur. Karena emang bumil itu nggak boleh begadang guys.
karena nggak bagus juga buat pertumbuhan janin. Terus mulai dari trimester 1 sebenarnya sampai minggu 15 ini aku juga sering mimpi vivid dream. Jadi vivid dream itu adalah mimpi yang kayak nyata banget, kita sampai pas waktu bangun tidur tuh suka mikir ini beneran gak sih, kayak mikirnya tuh kayak nggak bisa ngebedain yang mana yang nyata sama yang mimpi, saking realistisnya. Itu aku sering banget dan kebanyakan mimpinya nggak enak. Itu juga mungkin salah satu yang bikin aku suka kebangun juga setiap malam. Tapi setelah pakai Bonels ini alhamdulillah tidur sampai pagi. Terus aku juga belum mau olahraga karena memang energi aku memang masih low banget ya, nggak se-energik yang dulu. Paling aku ngelakuin kayak yoga yang stretching itu aja, itu juga karena punggung aku pegel banget sama pinggang juga kadang-kadang suka pegel. Alhamdulillah selama trimester 1 itu aku cuma naik berat badannya ya 1,5 kilo aja, kemudian 1 kilogram setiap bulannya. Berbeda dari kehamilan aku yang kedua, itu selama 3 bulan pertama aja aku udah naik 7 kilo. Aku mikirnya mungkin karena aku ada asupan obat tiroid itu, makanya alhamdulillah berat badan aku itu nggak cepet banget naik walaupun nggak diet lagi. Kemudian perut aku mulai sering gatel-gatel, jadi kalau misalnya udah gatel gitu aku langsung usapin pakai bio oil gitu. Aku cegah banget untuk tangan ini ngegaruk perut karena aku takutnya ngebekas jadi stretch mark. Kemudian di minggu 15 ini adalah waktunya USG, waktunya ketemu sama baby gitu. Alhamdulillah udah nggak nervous lagi sebenarnya, tapi pas waktu di tensi, tetap aja tensi aku di 159/98. Susternya sampai bilang, "Bu, kok sering banget nih tensinya naik?" Terus aku bilang aja kalau biasanya emang sebelum masuk ruangan dokter tensi aku tinggi, nanti setelah dari ruangan dokter tensi aku pasti turun gitu. Dan emang bener pas waktu di tensi lagi, tensi aku normal jadi 120/80 gitu loh. Terus pas waktu di USG, alhamdulillah babynya normal, aliran darah dari aku ke janinnya juga normal. Terus di USG itu kelihatannya tulang kakinya kayak gimana, terus tulang jari tangannya gitu, imut banget. Belum kelihatan. Ini bagus kok, normal, nggak ada kelainannya, nggak ada. Dilihat dari samping, dari jari tangannya. Tepolnya. Tapi ternyata jenis kelaminnya belum kelihatan cewek atau cowok, jadi kita harus nunggu lagi 1 bulan. Dan aku bilang sama dokter kalau aku ini sering banget sakit kepala, "Dok," gitu, "boleh nggak sih pakai salep pereda nyeri?" Terus kata dokternya, "nggak masalah kok, pakai aja," dia bilang. Tapi aku dikasih 1 obat namanya Prolon dan tambahan vitamin namanya Kal 95. Jadi dari minggu 15 ini yang aku minum itu Prolon, Ascardia, Euterox, Metformin, Promafit. Promafit ini kayak vitamin kehamilan gitu, vitamin D3 sama Kal 95 ini gitu. Udah segitu aja update untuk minggu 13 hingga minggu 15 ini. Kalau kalian juga punya pengalaman yang sama atau pengalaman pribadi, boleh dong sharing di kolom komentar di bawah ini. Dan sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.